Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Thank you for watching Modem Education Channel. Nah, kali ini bersama saya, Maratun Mardia. Pada video kali ini saya akan merefresh kembali informasi Anda tentang apa sih TOEFL itu? Ya, TOEFL adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language. TOEFL berasal dari New Jersey, United States of America. Dengan mempelajari TOEFL, Anda akan lebih fokus mempelajari pronunciation, accent, dan juga gaya penulisan Amerika. Lembaga yang membuat TOEFL bernama ETS atau Education Testing Service. Dan untuk Indonesia dikelola oleh IIEF atau Indonesian International Education Foundation yang berada di Jakarta. IIEF bertanggung jawab dalam mendistribusikan soal ke lembaga yang telah bekerja sama. Jadi, pastikan tempat tes Anda resmi dari IIEF. TOEFL menjadi tes yang banyak digandrungi oleh sebagian besar pelajar di Indonesia. Tentu saja, ini bukan tanpa alasan, karena TOEFL memiliki banyak manfaat, guys. Apa saja ya? Well, mari kita lihat. TOEFL salah satu tes yang dapat digunakan untuk mendaftar di berbagai beasiswa yang ditawarkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk standar nilai yang dicantumkan bervariasi, tergantung dari penyedia beasiswa dan juga jenis beasiswa yang ditawarkan. Ada yang mengharuskan untuk nilai 450, 500, 550, dan bahkan 600. Nah, kira-kira nilai TOEFL Anda berapa ya, guys? Kedua, TOEFL juga digunakan untuk mendaftar program magister dan doktoral di universitas dalam negeri. Ketiga, TOEFL digunakan sebagai salah satu syarat penerimaan CPNS, PNS, BUMN maupun swasta. TOEFL juga menjadi syarat penaikan pangkat. Dalam pengembangan TOEFL memiliki beberapa bentuk. Yang pertama yaitu TOEFL ITP atau Institutional Testing Program. Dan yang kedua adalah TOEFL IBT atau Internet Based Test. Namun untuk video kali ini saya akan lebih membahas tentang TOEFL ITP. Untuk TOEFL ITP memiliki 3 section atau comprehension yang diujikan. Pertama, sesi listening atau mendengarkan. Kedua, structure atau written expression. Dan yang ketiga, reading. Ketiga sesi ini memiliki jumlah soal yang berbeda. Untuk listening terdiri atas 50 butir, structure and written expression 40 butir, dan reading 50 butir. Jadi jumlah soal dalam setiap sesi adalah 140 butir, di mana rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah untuk listening sekitar 30-35 menit sesuai dengan lama audio. Untuk structure 25 menit dan reading 55 menit. Dengan demikian total waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan TOEFL adalah sekitar 2 jam. Untuk TOEFL ITP, bentuk soalnya berupa multiple choice atau pilihan ganda yang terdiri atas 4 opsi jawaban. Tips dan trik pada saat ujian TOEFL ITP. Hal yang perlu Anda tahu ketika ingin mengikuti ujian TOEFL ialah sistem dari TOEFL ITP itu sendiri. 1. TOEFL ITP mirip dengan ujian yang selama ini Anda hadapi, seperti ujian akhir sekolah, SBMPTN, maupun ujian lainnya. Namun ada beberapa hal yang berbeda, terutama dari jumlah opsi jawaban dan sistem pemeriksaan. Untuk ujian lain, opsi jawaban biasanya sampai 5 butir, sedangkan untuk TOEFL hanya terdiri dari 4 butir saja. Sementara untuk sistem pemeriksaan pada ujian umum lainnya menggunakan poin, di mana bila satu jawaban benar mendapatkan 4 poin, dan bila jawaban salah maka mendapatkan pengurangan 1 poin. Sementara untuk TOEFL ITP setiap jumlah jawaban yang benar akan memiliki poin tersendiri. Lihat gambar table score. Dan bila jawaban salah tidak akan ada pengurangan poin atau nilai. Di sini kita menyimpulkan bahwa Anda sebaiknya mengisi semua soal dengan jawaban, baik yang Anda yakini kebenarannya maupun masih ragu. Kenapa? Karena Anda sebenarnya memiliki peluang 25% untuk benar, walaupun Anda ragu. 2. Ujian TOEFL ITP akan terlaksana dengan lancar bila Anda mempersiapkan diri sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Pertama,
Anda harus mulai berlatih soal-soal TOEFL minimal seminggu sebelum ujian secara intensif dan berlatih melingkari lembar jawaban, karena dapat berakibat error bila tidak terbaca di pemeriksaan komputer. Yang kedua adalah mempersiapkan alat tulis untuk berjaga-jaga jika pihak penyelenggara tidak menyediakan peralatan seperti pensil 2B, penghapus dan juga papan alas dan sebagainya. Ketiga, kenali diri Anda bila Anda termasuk orang yang mudah gugup. Anda lebih baik ke kamar mandi lebih dulu sebelum masuk ke ruang tes atau menggunakan jaket bila Anda tidak terbiasa dengan ruang ber-AC. Intinya buat diri Anda senyaman mungkin saat mengerjakan tes nanti. Strategi pengerjaan 3 section. Sesi listening. Anda yang merasa kurang pada bagian ini dapat mengukur kemampuan Anda dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apakah Anda suka mendengarkan western musik? Kedua, apakah Anda suka menonton western movie? Dan yang ketiga, apakah Anda sering mencoba mendengarkan musik atau menonton film tanpa menggunakan lirik ataupun subtitle? Dan yang terakhir adalah apakah Anda seorang pendengar yang baik untuk mendengarkan curhatan teman atau siapapun? Kalau jawabannya iya, maka secara tidak langsung kemampuan dasar listening Anda sudah Anda miliki dan dapat ditingkatkan. Section structure. Pada bagian structure dapat Anda tingkatkan secara pesat bila dasar karakter Anda kritis dan teliti. Karena dengan 2 sifat dasar inilah yang dibutuhkan untuk menjawab soal-soal structure. Structure dan written expression berjumlah 40 nomor. 40 nomor ini dibagi menjadi 2 jenis soal, yaitu soal nomor 1-15 merupakan struktur kalimat, di mana jawaban yang dicari adalah jawaban yang benar dan tepat. Sementara untuk nomor 16-40 merupakan jenis soal error recognition. Jawaban yang dicari adalah bagian yang salah atau tidak sesuai dengan kalimat. Biasanya karakter yang selalu mencari kesalahan ini terdapat pada sifat manusia yang pada umumnya senang mencari kesalahan orang lain. Maka dari itu saya sarankan untuk memulai mengerjakan soal nomor 16-40 terlebih dahulu dengan durasi pengerjaan paling lama 13 menit saja. Setelah itu beralih ke nomor 1-15. Waktu untuk mengerjakan sesi ini sangat terbatas, hanya 25 menit saja, dan setelah itu akan diminta untuk pindah ke sesi selanjutnya. Section reading. Untuk section reading pada sesi ini mungkin yang paling banyak mendapat nilai rendah. Hal ini disebabkan 2 hal. Yang pertama, setiap penambahan jawaban yang benar tidak signifikan poinnya atau nilainya tidak naik. Sehingga jawaban yang benar harus berjumlah lebih banyak untuk mendapatkan skor yang tinggi. Kedua, di bagian reading kebanyakan merasa bosan karena panjangnya bacaan dan juga opsi bacaan. Akibatnya konsentrasi menurun. Maka beruntunglah Anda yang senang membaca, baik itu novel, komik, koran, maupun wawasan umum, apalagi bacaan tersebut berbahasa Inggris. Kemudian selain melatih untuk suka membaca dengan cara membiasakannya, alangkah bagusnya juga bila Anda mulai menghafal kosakata ataupun vocabulary yang sering muncul pada ujian TOEFL. Ini dapat kalian download nanti pada materi selanjutnya. Nah, sahabat modam, itulah beberapa perkenalan tentang TOEFL, terutama untuk TOEFL ITP. Untuk informasi lebih lengkap, silakan cek link website di bawah ini. Tunggu updatean video kami selanjutnya ya, sahabat modam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.